Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan bahas sebuah berita yang cukup menarik, yaitu tentang sekolah di zona hijau yang akan segera dibuka. Ini daftar wilayahnya per 7 Juni. Ya, jadi seperti dikabarkan oleh berbagai media dan juga diberitahukan oleh Menteri Pendidikan bahwa ada beberapa wilayah yang akan dibuka sekolahnya. Jadi diperbolehkan diadakan proses belajar mengajar dengan tatap muka, tetapi tidak di semua daerah, hanya di 92 kabupaten. Nah, kira-kira di mana aja teman-teman yang akan mulai sekolah? Nah, ini menarik ya, karena sampai saat ini di berbagai wilayah, termasuk di wilayah saya juga ya, itu kita tidak mengadakan tatap muka. Nah, mari kita lihat beritanya. Pemerintah telah memutuskan membuka sekolah yang berada di zona hijau corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan sudah ada 92. Ya teman-teman, ada 92 kabupaten kota berada di zona hijau. Kita lihat warna hijau. Sekarang ini ada 92 kabupaten kota, tetapi data ini adalah data pada tanggal 7 Juni yang lalu. Nah, kami akan segera menghubungkan setelah data-data lebih lengkap lagi, dan bisa saja jumlah yang 92 ini akan berkurang jadi lebih kecil lagi, kata Doni dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemendikbud RI Senin 15 Juni 2020. Oke teman-teman, ini ada petanya, peta wilayah kabupaten yang tidak terdampak COVID-19. Nah, ini kalau dari ujung barat ini ada wilayah Aceh ya, lumayan banyak. Kemudian ada wilayah Rokan Hilir, ada wilayah Nias juga tidak terdampak, ada juga Kerinci ya, beberapa tempat, bahkan di Lampung juga ada, Lampung Timur tidak terdampak. Kemudian Mahakam tidak terdampak. Nah, di wilayah Jawa semua terdampak tidak terkecuali, dan ada beberapa di wilayah Nusa Tenggara ya, di Sulawesi ini ada yang hijau. Nah, yang lumayan luas ini di Papua juga, ini Papua dan Papua Barat ya. Oke teman-teman, kita baca lanjutannya ya. Ya, Doni mengatakan 92 daerah tersebut merupakan data per Juni 2020. Zona hijau tersebut tersebar di beberapa provinsi seperti Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Melalui data wilayah zona hijau yang dipaparkan Doni, masih belum ada zona hijau di kawasan Pulau Jawa. Kemudian terdapat 136 daerah yang berada di zona kuning. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat kita yang ada di Pulau Jawa ini tidak bisa mengadakan proses belajar mengajar untuk tahun ajaran depan ya, 2020-2021, terutama di semester satunya. Karena apa? Karena kita semua yang di Pulau Jawa ini berada di zona kuning dan merah dan oranye, jadi tidak bisa mengadakan proses belajar mengajar di tahun ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan situasi akan membaik ya, segera membaik. Oke teman-teman, ada lanjutannya kayaknya nih ya. Doni mengatakan tim gugus tugas penanganan COVID-19 akan selalu memperbarui data daerah secara berkala. Dia tidak ingin anak-anak mengalami resiko terpapar COVID-19. Gugus tugas akan selalu memberikan informasi kepada semua pihak, sehingga sistem pendidikan di negara kita tetap terjamin keamanannya. Kita tidak ingin ada anak-anak kita yang mengalami resiko terpapar karena kekurangan kehati-hatian dari kita semua, tutur Doni. Sebelumnya pemerintah RI menetapkan jadwal tahun ajaran 2020-2021 tidak akan berubah. Masa pembelajaran akan mulai pada Juli mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim
menjelaskan mengatakan peserta didik yang berada di zona kuning, oranye dan merah tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Dia mengatakan ada 94% peserta didik yang berada di zona kuning, oranye dan merah, sedangkan sisanya 6% peserta didik yang berada di zona hijau diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. 94% dari peserta didik kita tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka, jadi masih belajar dari rumah. Yang 6% yang di zona hijau itulah yang kami perbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat, kata Nadiem dalam telekonferensinya Senin 15 Juni. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% dari populasi peserta didik kita yang di zona hijau, mereka lah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan melakukan sekolah dengan tatap muka, sisanya 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada risiko penyebaran COVID. Oke teman-teman, sekian berita hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, di like dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.